Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Erni sebagai guru fikih dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran hari ini yaitu tentang puasa wajib dan sunnah. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, puasa itu adalah rukun Islam yang ke berapa anak-anak? Ya udah pasti tahu ya, rukun Islam yang keempat. Nah, apa yang menjadikan dasar puasa pasal tersebut, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, lanjut kita masalah pengertian. Apa pengertian dari puasa? Dengan istilah saum kalau menurut Islam. Pengertian puasa ada beberapa menurut bahasa. Yang pertama adalah secara bahasa, bahwa puasa itu adalah menahan diri. Secara istilah, menurut istilah syariat ya, boleh dikatakan itu. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari karena Allah Ta'ala. Nah, untuk yang kedua, mari kita bahas tentang hukum puasa. Apa dari hukum puasa? Hukum puasa tersebut, hukum puasa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah haram. Ya, puasa wajib yang pertama ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dilaksanakan ketika bulan Ramadan, yaitu 1 bulan penuh. Ya. Yang kedua adalah qada. Nah, kalau bulan qada adalah yang bisa disebut dengan puasa pengganti. Ketika bulan Ramadan kita batal, itu bisa diganti di hari lain sesuai dengan jumlah berapa kita batalnya. Yang ketiga adalah kifarat. Kifarat apa itu, Bu? Kifarat adalah penebusan atas pelanggaran puasa. Dan yang terakhir adalah nazar. Nah, nadar adalah bisa dibilang puasa wajib. Apa bisa dibilang puasa apa istilahnya janji gitu ya. Jadi kalau kita punya hajat atau keinginan, misalkan saya lulus PNS, kalian juara misalkan 1. Nah, nanti kalau saya juara 1, saya pingin puasa. Nah, itu wajib hukumnya karena udah berjanji. Yang kedua adalah hukum sunnah. Hukum sunnah yang pertama adalah Senin Kamis. Senin Kamis itu adalah dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Dan yang kedua adalah Ayyamul Bid. Ayyamul Bid adalah puasa di pertengahan bulan. Nah, yang ketiga adalah bulan haram. Bulan haram itu adalah puasa pelengkap ya, puasa pelengkap selama bulan Muharram. Yang keempat adalah Asyura, yaitu adalah hari ke-10 pada bulan Muharram. Nah, yang keempat adalah Arafah. Arafah adalah puasa di hari Arafah, itu biasanya tanggal 9 Zulhijjah. Nah, yang terakhir adalah 6 hari Syawal. Nah, 6 hari Syawal itu adalah identik. Kalian itu adalah puasa yang dilaksanakan setelah Lebaran atau Idul Fitri. Dan yang hukum puasa yang ketiga adalah haram. Haram di sini adalah ketika Idul Fitri, Idul Adha, ataupun hari tasyrik, ataupun yang keempat adalah bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah Ta'ala. Karena dari keempat di sana adalah suatu bulan istimewa. Maka Allah pun kesempatan di sana adalah untuk berkumpul, bersilaturahmi, mencicipi hidangan yang telah disediakan. Jadi haram ya. Lanjut. Setelah hukum, mari kita lanjut ke syarat puasa. Apa saja yang menjadikan syarat puasa? Yang pertama adalah syarat wajib. Syarat wajib yang pertama adalah muslim. Itu adalah berlaku untuk seluruh umat Islam. Wajib untuk melaksanakan puasa. Yang kedua adalah balik.
Itu adalah balik di sana adalah yang udah perempuan menstruasi, kalau laki-laki udah mimpi, yaitu syarat-syarat balik ada ya di dalam hukum balik. Yang ketiga adalah berakal. Berarti kalau bukan orang yang bukan berakal gitu ya, seperti orang gila itu tidak boleh ya. Jadi berakal di sini adalah dalam keadaan sehat pikiran. Yang keempat adalah yang kuat. Jadi kalau misalkan orang tua tapi masih kuat, ya boleh kita puasa gitu ya. Di sana wajib. Nah, beda dengan nanti di syarat syah ya. Nah, nanti dia di sana ada kita bahas. Yang kedua dari syarat puasa itu adalah syarat syah. Syarat syah yang pertama adalah muslim. Jadi udah sama ya muslim untuk seluruh umat Islam yang ada di dunia wajib ataupun jadi syarat syah untuk puasa. Yang kedua adalah berakal ya, dalam artian tidak gila atau jiwanya terganggu gitu ya. Yang ketiga adalah suci dari haid ataupun nifas. Dan kalau mengalami haid atau nifas ya jangan. Jadi tidak boleh untuk melakukan puasa. Jadi nanti diganti apa dengan kodo, apa dengan fidyah dan sebagainya. Dan yang keempat adalah bukan di hari haram ya. Seperti tadi di Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang rukun puasa. Rukun puasa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada niat puasa, yang kedua adalah imsak atau istilahannya diri. Imsak itu adalah waktunya. Kita ini adalah saat menahan diri. Menahan diri dari apa? Nah, nanti kita bahas. Nah, yang pertama adalah niat puasa. Niat puasa ini kita lihatkan dulu dalam hati kita. Apa puasa wajib? Apa puasa sunnah? Kalau puasa wajib berarti harus dilakukan sejak malam. Jadi dari malamnya saja kita udah ada kata niat. Meskipun itu dalam niat dalam hati ataupun dilapalkan ataupun secara lisan. Nah, boleh dua-duanya? Boleh. Kalau puasa sunnah tidaklah harus sejak malam. Tapi boleh dari sejak malam? Boleh. Gantung dalam niat. Segala sesuatu adalah niat. Nah, yang kedua adalah membahas tentang imsak. Imsak itu adalah tadi sudah dikatakan yaitu waktunya kita saat menahan diri. Nah, menahan diri dari apa? Yang pertama, makan dan minum. Jadi ketika udah imsak, kita berhenti untuk makan ataupun minum. Jadi udah ada warning, udah ada peringatan gitu ya. Yang kedua adalah hubungan suami istri. Wayahna gitu ya, untuk orang dewasa atau yang udah menikah atau yang udah halal ya, ketika imsak wayahna berhenti dulu, jaga dulu ya. Begitu juga masturbasi ya. Dan yang terakhir adalah sengaja muntah. Sengaja muntah di sini adalah sesuatu hal yang sengaja. Jadi kalau misalkan muntah tiba-tiba tidak apa-apa, tapi kalau disengajakan itu adalah tidak boleh. Lanjut kita membahas tentang rukun puasa. Nah, rukun dari puasa tersebut kita tanamkan dulu tadi niat. Niat apa? Niat puasa. Nah, niat puasa, nah ada beberapa hal pengertian ya. Yang pertama adalah ataupun dari beberapa pendapat. Yang pertama tadi dikatakan niat dalam suatu ibadah terletak dalam hati dan tidak harus diucapkan. Jadi boleh dalam hatinya saja, tidak perlu dilapalkan dalam mulut. Kalau kata madhab Syafi'i itu dianjurkan melapalkan niat. Untuk apa? Untuk menuntun kan dalam hati. Seperti saya sebagai seorang ibu ya, melapalkan niat dengan lantang gitu ya, itu adalah untuk pembelajaran kepada anak yang masih kecil gitu ya, diidaharkan gitu, itu boleh. Dan yang ketiga adalah bahwa redaksi niat puasa Ramadan itu adalah berbeda-beda, ada yang secara panjang ataupun secara pendek. Nah, untuk secara panjang mungkin ada di dalam layar ya dari
silakan kalian baca dari mulai nawaitu syauma godin ada-adai di syahri ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu pasti dengan lengkap dengan artinya bahwa aku niat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua ada versi pendek atau ringkas. Nah, boleh dengan kata aku berniat puasa esok hari. Ya, boleh. Dan bahasa Sunda boleh. Dan bahasa Arab nawaitu syauma gadi. Boleh. Ya, itu. Nah, itu adalah bahasan tentang niat. Lanjut kepada dispensasi puasa. Nah, itu dispensasi puasa. Dispensasi puasa itu adalah izin ketika kita tidak bisa melaksanakan puasa. Ada tertera dalam hukum dasar Al-Qur'annya yaitu surat Al-Baqarah ayat 184 dengan artinya siapa di antara sakit atau berpergian boleh tidak puasa dan gantilah di hari lain siapa yang tidak mampu boleh tidak puasa dan biarlah dia memberi makan orang miskin. Nah, sana sudah dijelaskan bahwa orang yang sakit, yang bepergian itu adalah ataupun yang tidak mampu itu adalah boleh tidak melakukan puasa dan bisa digantikan dengan membayar fidyah ya, ataupun puasa dengan qada di lain hari. Nah, di sini ada di dalam bagan dikatakan dispensasi puasa yang pertama karena sakit. Udah jelas sakit di sini adalah yang betul-betul sakit, ya. Kalau hanya sebatas batuk, ya mungkin kita bisa ya masih kuat gitu ya untuk sakit. Sakit di sini ada dalam pengertian yang betul-betul sudah tidak mampu, itu adalah boleh diganti atau izin dalam berpuasa. Tapi karena puasa ini adalah wajib, jadi belum diganti atau dikodo dengan hari lain. Yang kedua adalah bepergian. Bepergian di sini adalah ketika perjalanan yang sangat jauh ataupun kita menjadi tidak kuat untuk menahan puasa tersebut. Itu boleh izin. Malah ada beberapa madhab yang dikatakan bahwa batas maksimal bepergian di sana itu udah ada kapasitas jarak jauhnya, kilometernya itu ada ya. Nanti kita bahas nanti di lain waktu ya. Yang ketiga adalah tidak kuat. Tidak kuat di sini bukan berarti puasa dikit-dikit Bu, Mas, gak kuat, bukan berarti itu ya. Tidak kuat di sini adalah seperti atau contohnya adalah lansia betul-betul udah tua ya, apalagi belum puasa gitu kehidupan sehari-harinya juga udah tidak kuat. Nah, itu adalah poin-poin tentang dispensasi puasa. Nah, anjuran ya tadi dikatakan beberapa dispensasi. Nah, ada anjuran saat berpuasa ya. Nah, apa saja anjuran saat berpuasa? Yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Nah, biasanya kita lebih identik lebih awal sahur karena biar jongjon kata Sunda namanya, biar jongjon atau biar tenang, biar bobo lagi gitunya bangun-bangun nanti duhur atau siang. Nah, itu gak ada karena ini ada sunnah Rasulullah bahwa ketika sahur itu adalah diakhirkan. Berbeda dengan ketika berbuka. Kalau berbuka itu harus disegerakan ya. Harus disegerakan minimal air putih ataupun apa. Yang ketiga, selama bulan Ramadan itu adalah dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran karena pahalanya berlipat-lipat ganda. Dan biasanya di dalam bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan makna, di mana setiap orang karena menahan lapar lebih baik jaga lisannya itu dengan membaca Al-Quran dan perbanyak Al-Quran dan memperbanyak banyak amalan-amalan yang lainnya. Salah satunya yaitu dengan memperbanyak sedekah.
Karena di bulan Ramadan tadi sudah dikatakan bahwa keberkahan atau kepahalaannya yang berlipat-lipat ganda ini adalah salah satu hapus dosa juga gitu ya, dengan memperbanyak sedekah. Nah, juga selain melipat gandakan pahala, mendapatkan beberapa rezeki ya. Bulan Ramadan itu subhanallah, masya Allah ya, silih kirim makanan, silih kirim doa dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah menjaga lisan. Menjaga lisan ini adalah bukan hanya sembarang berbicara ya, ataupun misalkan ngomong, bukan. Atau misalkan udah menjaga lisan, diam aja, atau lisannya itu dikunci aja, bukan. Tetapi menjaga lisan di sini adalah contoh, salah satunya adalah gibah ataupun tidak berbohong ataupun berbicara kotor. Karena ya lebih identik ya perempuan gitu ya. Biasanya gibah gitu apa gitu ngabuburit gitu ya. Nah, ngabuburit di sana lebih baik kan dengan tadi memperbanyak Al-Qur'an ataupun banyak sedekah ataupun amalan-amalan yang baik. Itulah seputar tentang puasa, dan Ibu cukupkan sekian dan terima kasih. Semoga kalian tetap semangat dalam belajarnya dan menjadi pahala dan penerus umat Islam. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.